Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nartini dari SMP 1 Madiun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 7 bab persegi panjang. Anak-anak tolong disiapkan buku dan peralatan untuk pembelajaran. Pembelajaran ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di SD. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan kembali, sehingga diharapkan anak-anak hanya tinggal mengingat materi yang sudah dipelajari di SD. Sudah siap ya anak-anak? Semoga kalian tetap semangat pembelajaran ini. Anak-anak sudah tahu pengertian tangan luas dan keliling? Coba kalian perhatikan apa yang Ibu bawa ini. Ini saya membawa suatu bidang segi 4. Nah, yang dimaksud luas adalah ini anak-anak. Daerah ini namanya luas. Jadi permukaan ini namanya luas. Kemudian keliling itu adalah sepanjang pinggir-pinggir ini, dari sisi sini ke bawah sini. Semuanya ini namanya keliling. Kalau sudah kembali ke titik semula, kita berjalan. Jadi kalau kalian misalkan disuruh oleh guru olahraga untuk mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang, keliling itu dari pinggir, sepanjang pinggir itu hingga kalian kembali ke titik semula kalian berangkat. Seperti itu yang namanya keliling. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang luas dan keliling segi 4. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan segitiga. Kemudian tujuan pembelajaran pada kali ini adalah agar kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat dari segi 4. Sudah siap ya anak-anak? Saya harap kalian sudah siap dan menjadi anak-anak hebat bagi pendidikan di Indonesia. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Jenis-jenis segi 4 adalah yang akan kita bahas di sini. Di antaranya adalah siapa yang masih ingat? Bagus, persegi panjang. Terus apa lagi? Persegi. Terus apa lagi nak? Jajar genjang. Mungkin ada lagi? Belah ketupat. Terus layang-layang. Bagus. Terus ada lagi? Masih ada trapesium. Bagus. Kalian adalah anak-anak hebat. Kita masuk di jenis segi 4 yang pertama, yaitu persegi panjang. Sudah punya bayangan ya anak-anak persegi panjang? Nah, pada kesempatan kali ini Ibu menggambar di sini persegi panjang ABCD. Ingat, dalam menuliskan nama persegi panjang itu harus urut A, B, C, D, dan tidak boleh dibolak-balik. Jadi kalau urut dari sebelah bawah nanti ke atas seperti itu. Ya, adapun sifat-sifat persegi panjang, ayo siapa yang masih ingat pelajaran SD? Sifat-sifat persegi panjang. Apa ayo? Nomor 1 adalah panjang sisi-sisi yang berhadapan, sama dan sejajar. Coba dilihat dari gambar ini, sisi-sisi yang sama panjang yang mana? Bagus, yaitu sisi AB dan sisi CD. Satu lagi yaitu sisi BC dan sisi AD, betul. Dan itu kedua sisi-sisi merupakan garis yang sejajar. Kemudian sifat yang kedua apa ayo? Baik, keempat sudutnya siku-siku. Coba perhatikan yang mana yang siku-siku? Bagus, sudut ABC siku-siku di titik B, sudut BCD siku-siku di titik C. Coba kalian sebutkan dua sudut lain yang juga siku-siku. Bagus, kalian adalah anak-anak yang pintar. Kita lanjut ya anak-anak. Sifat yang ketiga, siapa lagi yang mau mengungkapkan sifat dari persegi panjang yang ketiga? Saya tunggu. Bagus, ada yang menjawab. Panjang diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Coba kalian perhatikan, diagonalnya garis mana? Bagus, diagonalnya adalah di garis AC dan BD. Keduanya
bertemu di satu titik dan membagi dua sama panjang. Kalian adalah anak-anak hebat ya. Kita lanjut cara mencari keliling, karena memang kita akan mencari kompetensi yang akan kita capai, yaitu mencari keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Panjangnya yang mana? Oke, panjangnya AB, di situ dilambangkan oleh L dan lebarnya dilambangkan oleh P. Bagaimana kalau dibolak-balik? Boleh, karena memang dalam matematika itu kita fleksibel, tapi konsepnya harus kita kuasai. Oke, kemudian ada lagi ya. Apa ya yang belum kita ungkap di sini? Bagus, kita akan mencari luas. Bagaimana luasnya? Oh, panjang kali lebar. Kalau di sini berarti panjangnya andaikan AD, lebarnya AB, berarti luas AB dikalikan AD. Bagus, kalian anak-anak hebat. Kita lanjut ya anak-anak untuk materi kedua, yaitu persegi. Masih ingat persegi? Coba kalian ungkapkan bagaimana sifat-sifat dari persegi. Nomor 1 apa? Bagus, kalian anak-anak hebat. Sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Jadi AB itu akan sama panjang dengan BC, akan sama panjang dengan CD. Begitu juga dengan AD, karena memang sifat persegi keempat sisinya sama panjang. Kemudian sifat lainnya apa? Ayo. Oke, keempat sudutnya siku-siku. Bagus, bisa menyebutkan ya. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Besar sudut siku-siku berapa nak? 90 derajat. Bagus, kalian masih ingat semuanya. Mari kita teruskan untuk sifat yang ketiga, tentang diagonal. Bagaimana diagonalnya? Oke, diagonalnya sama panjang dan membagi diagonal lain menjadi 2 sama panjang juga, yaitu AC akan memotong BD di satu titik pusat, yaitu di tengah, sehingga membagi diagonal yang lainnya menjadi 2 sama panjang. Kemudian akibat dari diagonal itu apa anak-anak? Coba siapa yang masih ingat? Itu merupakan sifat yang keempat, yaitu akan membentuk sudut siku-siku dari perpotongan 2 diagonal itu. Oke, ada lagi sifatnya mungkin dari keliling atau luas? Siapa yang masih ingat? Keliling dan luasnya apa nak? Nomor 6, diagonalnya perpotongan saling tegak lurus dan bentuk sudut siku-siku. Bagus, kemudian kita lanjut untuk luas dan keliling. Luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kemudian untuk keliling apa yuk? AB ditambah BC tambah CD tambah DA atau 4 kali sisi. Bagus, kalian adalah anak-anak yang pintar. Kita lanjut ya anak-anak untuk materi berikutnya, yaitu jajar genjang. Bagus. Ayo anak-anak, silahkan kalian amati dulu sifat-sifat jajar genjang. Coba kalian lihat. Nama jajar genjang ini apa ya? Oke, namanya jajar genjang ABCD. Sifat-sifatnya yaitu sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, yaitu AB sejajar dengan CD, kemudian AD sejajar dan sama panjang dengan BC. Kemudian sudut yang berhadapan sama ukurannya. Coba dilihat sudut yang berhadapan yang mana ini? Oke, sudut BAD itu akan sama besarnya dengan sudut BCD. Masih ingat ya nama sudut yang berhadapan? Sambil mengingatkan. Kemudian sudut ABC itu sama ukurannya dengan besar sudut ADC. Oke, kita lanjut untuk sifat nomor 3. 2 sudut yang berdekatan saling berpelurus. Masih ingat berpelurus itu apa? Yaitu jumlah sudutnya harus 180. Bagus, kalian masih ingat. Jadi sudut D ditambah sudut A itu akan sama dengan sudut B ditambah sudut C. Sudut A ditambah sudut B akan sama juga dengan sudut C tambah sudut D. Besarnya berapa?
Oke, 180. Kalian hebat, masih ingat semuanya. Sifat nomor 4 tentang diagonal. Diagonal jajar genjang membagi daerah jajar genjang menjadi dua bagian yang sama besar. Coba kalian amati. Diagonal ABCD dibagi atas diagonal AC akan membentuk dua segitiga yang kongruen, yaitu ABC dan segitiga ADC. Bagus. Nah, itu besarnya, luasnya sama ya. Coba kalian ingat dan kalian lihat ini AB dilambangkan sebagai A atau alas. Kemudian ada T atau tinggi. Tinggi itu garis yang harus tegak lurus dengan alas. Jadi apapun kondisinya, yang namanya tinggi harus posisinya tegak lurus dengan alas. Kita lanjut ya. Sifat nomor 5, diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Silahkan dicermati. Jadi AC membagi dua sama panjang garis BD. Di situ sudah jelas ya. Untuk luas keliling masih ingat? Oke, keliling dari jajar genjang adalah 2 kali A ditambah B. Lihat, A itu sisi yang mendatar, B-nya sisi yang miring. Di sini A-nya mewakili AB, B-nya mewakili BC. Coba cara penulisan kalian harus memperhatikan. Untuk penulisan sisi itu harus menggunakan huruf kecil. Kemudian untuk sudut harus huruf besar. Itu aturan. Kemudian untuk luas, coba siapa yang masih ingat? Bagus. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Jadi seperti itu. Nanti bentuknya dirubah seperti apapun, andaikan alasnya menjadi sisi B, tingginya harus dibuat garis yang tegak lurus dari AD sehingga membentuk tegak lurus di sisi BC. Sudah paham anak-anak? Semoga kalian paham dan bisa mengerjakan soal-soal terkait jajar genjang. Mari kita lanjutkan ya. Sifat segi 4 berikutnya adalah belah ketupat. Coba kalian perhatikan belah ketupat ini. Coba, ini namanya belah ketupat apa? Bagus, ini belah ketupat PQRS. Belah ketupat PQRS memiliki sisi SPQ, SP, PQ, QR, dan RS. Coba sifat-sifatnya bagaimana? Coba kalian amati. Coba, yang pertama sifatnya adalah semua sisinya kongruen dan berhadapan sejajar. Jadi PQ akan sama panjang dengan QR, sejajar dengan RS dan juga dengan PS. Itu sama sisinya. Kemudian sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan kongruen. Jadi sudutnya sama ya anak-anak. Silakan diamati karena kita ngulangi. Terus sifat yang ketiga apa nak? Oke, diagonalnya membagi sudut menjadi dua ukuran yang sama. Coba dilihat, bisa dipahami ya. Jadi diagonal PR membagi sudut SPQ menjadi dua sama besar, yaitu SPR akan sama besar dengan RPQ. Begitu juga dengan diagonal yang lainnya. Di sini diagonalnya dilambangkan dengan D1 dan D2. Kalian masih ingat? Oke, kita lanjut dengan sifat yang keempat. Kedua diagonal saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Jadi ini D1 memotong D2 tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Oke, ada lagi sifat yang belum Ibu tuliskan di sini? Coba. Oke, jumlah sudut dua sisi itu yang berdekatan 180. Jadi sudut PQR ditambah sudut QRS itu akan jumlahnya 180. Dari sini ada yang masih bingung tentang sifat-sifat? Oh iya, Ibu ada yang lupa ya. Luas dan keliling. Coba. Bagaimana luas dan kelilingnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Sifat-sifat belah ketupat. Luasnya? Oke, karena dari gambar kita bisa melihat kalau kelilingnya adalah 4 kali sisi. Kemudian untuk luas, bagaimana anak-anak?
Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nanti angkanya menyesuaikan kalau kita terkait dengan angka-angka. Kalian kan anak-anak hebat, pasti bisa menguasai. Ibu doakan kalian sukses nantinya. Kita lanjut ya anak-anak untuk materi berikutnya, yaitu layang-layang. Bagi anak laki-laki tidak heran ya ini layang-layang. Nah, untuk bisa terbang kita harus menggunakan sifat layang-layang, yaitu nomor 1, coba sambil mengamati. Nomor 1 apa sifatnya? Panjang dua pasang sisi berdekatan sama panjang. Di sini coba dilihat. Sisi yang sama panjang adalah AB sama dengan AD. Kemudian BC sama dengan CD. Kalau tidak sama panjang bagaimana? Bisa terbang enggak layang-layang kalian nanti? Nggak bisa kan? Nah, itu makanya sifat-sifat layang-layang atau dalam bahasa Jawanya layangan itu kita pakai dalam pembuatan layang-layang. Kemudian nomor 2, sepasang sudut yang berhadapan sama ukurannya. Coba di sini berarti ukurannya yang sama itu pada sisi D dan pada sudut yang di B. Jadi sudut ADC sama dengan sudut ABC. Seperti yang Ibu ungkapkan tadi, kalau tidak sama pasti nanti junjing ya, kalau layangan itu nanti dinaikkan nggak bisa terbang. Oke, kita lanjut. Sifat yang ketiga tentang diagonal. Salah satu diagonalnya membagi layang-layang menjadi 2 sama ukurannya. Berarti ini ada segitiga ABC dan segitiga ADC sama. Itu luasnya dibagi 2 sama panjang, sama besar. Kemudian untuk sifat yang keempat, diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain menjadi 2 sama panjang. Yang dimaksud di sini adalah diagonal AC. Coba diperhatikan. Sudah paham ya anak-anak? Apa yang kurang ya ini? Bagus, kalian masih ingat. Kita kan akan mempelajari luas dan keliling. Luasnya apa ya? Jadi penggunaan luas kan nanti kalau kalian beli kertas untuk membuat layangan bisa diperkirakan biaya pembuatannya bagaimana. Baik, kita akan mempelajari tentang keliling layang-layang. Untuk apa keliling itu kita pelajari? Coba, kalau kalian pengen membeli senar untuk membuat layangan, otomatis kalian kan membutuhkan berapa talinya yang akan dibutuhkan. Untuk itu kalian harus tahu keliling dari layang-layang yang kita buat. Nah, bagaimana rumusnya? Ayo, siapa yang tahu? Agar nanti kalian tidak rugi kalau memproduksi layang-layang ya. Oke, bagus. Keliling layang-layang adalah 2 kalikan alas A ditambah B. Dalam arti ini coba dilihat gambarnya. A itu adalah ini diwakili oleh garis AB. Kemudian B-nya diwakili oleh garis BC. Karena AB itu kan sama panjang dengan AD. Kemudian BC sama panjang dengan CD. Jadi kalian bisa paham ya dari gambar ini. Kemudian untuk luas itu kita gunakan untuk mencari berapa ukuran kertas yang akan kita gunakan untuk membuat layang-layang. Jadi untuk bisa membeli dan mengefisiensikan berapa luas kertas yang kita pakai, kita harus tahu luasnya. Rumusnya apa? Oke, bagus. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sudah paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu trapesium. Trapesium itu terdiri dari beberapa bentuk. Yang Ibu gambarkan di sini adalah trapesium sama kaki. Jadi dilihat coba trapesium. Ini namanya trapesium ABCD. Ciri khas dari trapesium adalah memiliki 2 sisi yang sejajar. Di sini sisi yang sejajar adalah sisi A yang di atas dan sisi B yang di bawah. Kemudian yang menghubungkan A dengan B namanya tinggi. Kemudian bagaimana sifat-sifat trapesium? Coba kalian amati dulu. Sifat yang pertama apa ayo? Oke, pada trapesium sama kaki, panjang diagonalnya sama.
Seperti yang digambar di sini, trapesiumnya sama kaki, jadi panjang diagonalnya sama. Yang dimaksud, coba andaikan ditarik garis dari AC yang merupakan diagonal, itu akan sama panjang dengan garis BD. Itu akan sama panjang, namanya diagonal. Untuk trapesium sama kaki. Kemudian untuk trapesium siku-siku, bagus. Trapesium siku-siku akan memiliki sifat dua sudut dari trapesium itu pasti siku-siku. Ya. Kemudian untuk trapesium yang lainnya akan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Yang jelas ciri khas trapesium adalah memiliki dua sisi yang sejajar. Coba sifat yang lain apa untuk trapesium jenis yang lain? Siapa yang masih ingat? Oke, kalau sifat umum, jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180. Coba kalian perhatikan, sudut A ditambah sudut D itu akan menjadi 180 atau menjadi garis lurus. Kemudian sudut B ditambah sudut C itu 180. Itu untuk semua trapesium. Jadi harus kalian cermati betul, jumlah sudut yang berdekatan pada sisi sejajar adalah 180. Kemudian untuk trapesium sama kaki seperti yang ada di gambar, ukuran sudutnya pada sisi alas itu sama, otomatis yang atas juga sama. Begitu. Ada yang masih bingung? Insya Allah sudah jelas ya. Sifat yang lainnya, ayo siapa yang masih ingat? Ada yang belum saya ungkapkan di sini? Oke, berarti kurang apa ya anak-anak? Keliling dan luas ya. Silahkan diamati ini untuk sisi-sisinya apa ini? Bagus, kalian pintar. Sisi-sisinya pada trapesium yang ibu gambar di sini adalah sisi A, sisi B, sisi C, sisi D. Sehingga kelilingnya bagaimana? Oke, kelilingnya berarti A ditambah B ditambah C ditambah D. Kenapa tidak pakai rumus seperti segi empat yang lain? Karena bentuknya berbeda. Bagus, kalian pintar. Kemudian untuk luas adalah jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Karena ini sudah digambarkan di sini, jadi sisi sejajarnya adalah sisi A dan sisi B. Jadi luasnya A ditambah B dikalikan T dibagi 2 atau setengah kali A tambah B dikalikan T. Demikian untuk sifat-sifat dari trapesium. Semoga kalian bisa menerangkan kembali materi segi 4. Kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang merupakan penerapan atau analisis dari semua sifat-sifat yang ibu sampaikan. Karena sekarang soal-soal yang ada cenderung sudah gabungan atau perpaduan dari soal-soal tersebut. Sekian yang bisa ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Jaga protokol kesehatan, pemakai masker, pola hidup sehat selalu kalian terapkan. Kurang lebihnya minta maaf. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.